Baik, Bismillah. Insya Allah di sini saya akan melanjutkan pembahasan terkait riba sebagai kejahatan sosial yang sangat berbahaya. Nah, dalam hal ini kan sudah dijelaskan tuh tadi soal tafsir, sababun nuzul dan lain-lain. Di sini insya Allah saya akan terfokus kepada hukum syariat yang melarang tentang riba. Ya. Di sini saya mengambil rujukan kitab Rawaiul Bayan karya Syekh Muhammad Al-Sabuni rahimahullah ta'ala. Nah, sebelum masuk ke hukum syariat, di sini dijelaskan tentang al-adwar allati murad biha tahrimar riba. Jadi step by step tentang pelarangan riba. Kayak gitu. Jadi sebelum Allah melarang riba secara mutlak, Allah tuh menyampaikan dalil-dalil terlebih dahulu secara lembut. Sehingga pada akhirnya riba ini diharamkan secara mutlak. Nah, ini perlu perhatian sehingga kita ketika mengambil hukum riba itu enggak sembarangan gitu. Kita tahu dulu mana ayat awal nuzul sama akhir nuzul gitu. Nah, ad-daur al-awwal, ya, step pertama Allah tuh menurunkan di surat Ar-Rum ayat 39. Wa ma ataitum mir riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallahi wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allahi faulaika humul mudhifun. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan sekilas bahwa riba itu pada hakikatnya merugikan. Merugikan dalam harta, merugikan dalam pahala, menambah dosa dan lain-lain. Sedangkan zakat itu sebagai solusi dari riba itu. Di mana riba merugikan ya, ekonomi pribadi, ekonomi negara dan lain-lain. Nah, di sini ada zakat yang mana bisa mensucikan harta kita, kemudian menambah pahala dan juga membangun ekonomi. Itu langkah pertama. Kemudian ad-daur ats-tsani, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat fabidhulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin wa uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsiran wa akhdhihim riba. Nah, ini ada di surat An-Nisa 160 sampai 161. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang pelarangan riba melalui kisah Yahudi. Yang mana Yahudi itu telah diberikan syariat-syariat, tapi dia malah menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Sehingga mereka pun mengambil harta riba. Dan kita tahu sendiri apa yang terjadi terhadap kaum Yahudi. Nah, kalau ayat sebelumnya di Ar-Rum itu diturunkan di Mekah, yakni sebelum Rasul hijrah ke Madinah. Nah, sedangkan di An-Nisa ini udah mulai Madaniyah yang berisi tentang kisah-kisah. Nah, kemudian lanjut ad-daur ats-tsalits, step yang ketiga. Di sini Allah menurunkan larangan. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afa. Nah, tapi larangan ini juz'un, ya, salah satu bagian dari keseluruhan secara mutlak. Jadi di sini Allah melarang riba yang menyebabkan ad'afan mudha'afan. Kenapa? Karena kondisi masyarakat pada saat itu banyak yang terdampak riba sehingga menjadi melarat, menjadi bangkrut dan lain-lain. Gitu. Maka dari itu Allah larang. Nah, kemudian pelarangan yang keempat ini berdasarkan asbabun nuzul yang tadi ya, yang dijelaskan oleh Akhi Rashid. Jadi di sini Allah secara mutlak melarang riba sekecil apapun melalui kalamnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Kemudian di ayat selanjutnya ditakid fa illam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasul. Jadi di sini Allah melarang riba sekecil apapun dengan bertakwalah dan ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkan riba sekecil apapun. Fa illam taf'alu fa'danu biharbin. Maka ketika kamu enggak nurut, kamu enggak ninggalin riba itu, maka bersiaplah untuk diperangi. Itu saking dahsyatnya larangan itu. Nah, kemudian masuk ke al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum syariat tentang riba. Nah, pertanyaan pertama, ma huwa riba al-muharram fi syariah al-islamiyah? Jadi riba yang seperti apa sih yang diharamkan oleh Islam? Nah,
dalam kitab Ruwayul Bayan dijelaskan bahwa riba secara umum terbagi menjadi dua. Ada riba an-nasi'ah sama riba al-fadl. Nah, riba an-nasi'ah ini seringkali disebut riba al-jahiliyah, riba yang dilakukan ketika zaman jahiliyah. Nah, riba seperti apakah itu? Jadi, riba nasi'ah itu adalah riba berdasarkan jangka waktu. Nah, jadi contohnya misalkan seseorang memberikan pinjaman. Nah, pinjaman itu disepakati harus lunas pada tanggal segini. Kalau misalkan tanggal segini nggak lunas, maka akan ada denda gitu. Nah, itu riba nasi'ah yang digunakan ketika zaman jahiliyah. Dan faktanya masih terjadi pada zaman sekarang. Kita lihat di perbankan ada bunga bank dan lain-lain, itu termasuk riba an-nasi'ah. Nah, kemudian ada riba al-fadl. Nah, riba al-fadl ini adalah dalam kitab Al-Munir ya, tafsir Al-Munir Az-Zuhaili karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah ta'ala. Jadi disebutkan bahwa riba al-fadl itu menjual suatu harta atau alat tukar tertentu dengan peningkatan harga salah satu dari dua pertimbangan di atas itu. Nah, jadi contohnya nih, biar sederhana. Misalkan kita menjual sepotong roti seharga 2 potong roti, atau menjual 1 dinar seharga 2 dinar. Nah, itu riba al-fadl. Nah, ini sebagaimana di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebenarnya banyak konteks-konteks hadis yang mirip seperti ini, tapi ini salah satunya yang saya ambil. Kalau Rasulullah SAW, al-zahab bil-zahab, wal-fiddah bil-fiddah, wal-burra bil-burra, wal-syair bil-syair, wal-tamr bil-tamr, wal-milh bil-milh, misalan bimithlin, yadan biyadin. Faman zada au istizada faqad arba al-akhad wal-mu'ti fihi sawa. Jadi di sini Rasulullah SAW bersabda, emas yang dijual dengan emas, terus perak yang dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, syair dengan syair, korma dengan korma, garam dengan garam, dan takaran lainnya yang yadan biyadin gitu. Yang mana takarannya tuh sejenis gitu, sejenis. Maka barang siapa yang zada atau istizada faqad arba, yang menambah timbangan itu, ya misalkan 1 dinar dihargai dengan 2 dinar, faqad arba, maka sesungguhnya itu udah masuk riba. Dan al-akhad wal mu'ti fihi sawa'un. Jadi orang yang mengambil harta riba dan yang memberikan riba itu sama-sama mendapat dosa. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi namun dalam Ruwayul Bayan itu dijelaskan bahwa riba al-fadl ini terbagi menjadi 2. Jadi ada riba, ada yang dibolehkan, ada yang dilarang. Nah, seperti apa sih? Nah, ini berdasarkan suatu kaidah, idza ittahadal jinsan harrama ziyadah wan nisa, wa idza ikhtalafa al-jinsan halat tafadul dunan nisa. Nah, jadi pada intinya apabila di situ tuh jenis alat tukarnya sama, maka itu tuh secara mutlak haram. Secara mutlak itu termasuk riba al-fadl yang haram. Tapi apabila kalau misalkan alat tukar yang digunakannya itu berbeda jenis, maka itu masih dibolehkan. Sebagai contoh, yang diharamkan itu ketika tadi misalkan 1 dinar dihargai 2 dinar, 1000 dihargai dengan 1000 rupiah, dihargai dengan 2000 rupiah. Nah, kalau misalkan dengan barang yang berbeda, misalkan kita menjual sepotong roti dengan 2 jeli. Nah, itu kan beda jenis tuh barangnya. Selama di situ ada kesepakatan, maka di situ masih diperbolehkan gitu. Nah, itu hukum yang pertama. Jadi riba yang diharamkan oleh syariat Islam itu ya ada riba an-nasi'ah atau riba jahiliyah, sama ada riba al-fadl.
Kemudian hukum yang kedua di sini, hal yubah ar-riba al-qalil wa mal murad min qoulihi ta'ala la taqulu riba adhafan mudhafah. Nah, di sini jadi pertanyaan, apakah riba yang kecil itu boleh? Riba yang sedikit. Seupil. Nah, terus apa sih maksud dari lafaz la taqulu riba adhafan mudhafah? Nah, ikhwas sekalian, nah banyak yang menjadikan ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqulu riba adhafan mudhafah itu tuh sebagai hujjah yang membolehkan dia riba dengan nilai sedikit gitu, deposit 1% gitu. Itulah. Nah, jadi mereka tuh berpikir bahwa ya ayyuhalladzina amanu la taqulu riba adhafan mudhafah itu kita tuh nggak boleh memakan riba yang menghasilkan seseorang tuh melarat, adhafan mudhafah, melarat, bangkrut dan lain-lain gitu. Nah, selama nggak adhafan mudhafah itu tuh diperbolehkan. Itu menurut orang-orang yang salah paham gitu dalam memaknai ayat gitu. Nah, dalam kitab Rawaiul Bayan ini dijelaskan ada 3 hujjah setidaknya yang bisa mengcounter lah, meluruskan dari pemikiran yang salah itu. Yang pertama, inna qaulahu ta'ala adhafan mudhafah laisa qaidan wala syartan. Nah, jadi sesungguhnya konteks adhafan mudhafan pada ayat ini tuh bukan syarat gitu, tapi itu tuh suatu kondisi ketika itu. Jadi pelarangan riba ketika ini kan seperti yang dijelaskan ayatnya lebih dulu turun awalul manazul, baru yang secara tegas yang ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Nah, jadi ini tuh turun berkenaan kondisi masyarakat Arab yang banyak melarat karena riba. Nah, sehingga biar nggak melarat, gimana solusinya? Tinggalkan riba, kayak gitu. Jadi nggak ada hubungannya dengan kondisi apakah riba sedikit itu halal atau yang banyak haram gitu, nggak ada. Di situ tuh menjelaskan soal kondisi, bukan syarat. Nah, terus yang kedua, bahwa kaum muslimin, para ulama dan lain-lain itu sudah sepakat bahwa riba itu haram. Nah, kenapa? Karena riba ini seperti khamr gitu. Kalau misalkan sedikit demi sedikitnya itu lama-lama jadi bukit gitu. Jadi kalau misalkan yang sedikitnya boleh, terus diteruskan berlanjut, ya apa bedanya gitu dengan yang melakukan banyak sekali gitu. Yang melakukan sedikit tapi terus menerus dengan yang banyak tapi sekali itu sama aja. Dalam artian di situ masih mengandung unsur keharaman gitu. Kalau misalkan kita membiarkan yang sedikit itu terus menjalar, maka lama-lama nggak kerasa gitu, bakal banyak. Nah, dan kaum muslimin, ya, para ulama khususnya itu sepakat bahwa riba ini haram, mau sedikit mau banyak. Nah, kemudian hujjah yang ketiga ini kita tertampar dalam salah satu ayat, atu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Jadi kenapa kita hanya mengambil satu dalil gitu, sebagian dari ayat Allah, sedangkan banyak ayat lain yang melarangnya, yang lebih tegas. Kayak misalkan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba gitu. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian ada ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Yang riba itu rugi, yang sedekah itu untung. Terus kenapa kita hanya mengambil dari satu sudut pandang, dari satu dalil, dan menafikan dalil yang lain? Wallahu a'lam bishawab. Maka ada 5 pelajaran yang bisa kita ambil dari hukum syariat ini. Yang pertama, ar-riba jarimatun ijtimaiyatun wa diniyatun khatiratun. Jadi riba ini sesungguhnya suatu kejahatan yang mana sangat berbahaya, sangat serius bagi kelangsungan masyarakat dan juga agama. Itu yang pertama. Yang kedua, ar-riba minal kabair allati yastahaqqa sahibaha adaban nar. Jadi riba ini termasuk dosa besar yang mana pelakunya ini berhak untuk mendapatkan azab neraka. Terus yang ketiga, al-qalil minar riba wal katsir fil hurmah sawa.
riba yang sedikit dan yang banyak itu sama aja dalam status keharamannya kayak gitu. Jadi bukan berarti yang haram sama halal yang dikit sama yang banyak dosanya sama, enggak sama gimana Allah gitu ya, tapi status keharamannya masih sama. Kemudian alal mu'min ay yaqfa inda hududil syar'i bijtinabi ma harramallahu alaihi. Nah, cukuplah bagi seorang mukmin untuk menaati had-had batasan-batasan syariat dengan menjauhi apa-apa yang diharamkan Allah. Jangan sampai seperti Yahudi yang mana dia tuh menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal gitu. Jangan sampai, nauzubillahi min dzalik. Dan yang terakhir as-salahu alladzi yuqsimul muslim minal mukhalafat innama huwa taqwallah. Jadi senjata yang bisa menahan kaum muslimin dari hal-hal yang subhat, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tiada lain dan tidak bukan adalah ketakwaan. Nah, hikmah yang bisa kita ambil dari disyariatkan dan diharamkannya riba ini adalah bahwa di mana di sini Allah Subhanahu wa taala sangat perhatian terhadap makhluknya. Di sini Allah membimbing bagaimana cara umat membentuk ekonomi yang baik. Dengan yang hakullahu riba wa yurbis shadaqat. Di sini Allah memberikan solusi bahwa sedekah ini adalah jawaban dari buruknya sistem riba. Jadi pada hakikatnya riba yang didapatkan itu merugikan, mengurangi harta kita dan justru membawa mudarat-mudarat lain baik terhadap kita maupun terhadap masyarakat. Sedangkan dengan sedekah semua kebaikan dan saling membantu dan juga ada ganjaran Allah di dalamnya dan banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil aja. Nah, di sini dalam kitab Ruhul Bayan setidaknya ada 3 bahaya yang bisa disebabkan oleh riba. Yang pertama, dararul riba min nahiyatin nafsiyah. Jadi bahayanya riba terhadap diri sendiri. Apa itu? Dengan orang yang melaksanakan riba, kelak dia akan merasakan rasa egois dan keserakahan, di mana dia tuh selalu berorientasi terhadap dunia sehingga melupakan seseorang yang memberikan nikmat kepadanya, kufur nikmat. Jadi orang yang gemar melakukan riba maka dia tuh bakal pelit gitu, nggak peduli juga ke sama. Kemudian yang kedua bahaya ad-darar riba min nahiyatil ijtimaiyah. Jadi bahaya riba terhadap masyarakat. Seperti apa itu? Nah, riba bisa menyebabkan adanya kesenjangan, adanya ketidakpedulian, memunculkan sifat kapitalisme di dalam masyarakat. Sehingga cuek gitu, nggak ada rasa membantu. Sedangkan rasa membantu itu tolong menolong, bahu membahu hanya bisa dihadirkan dengan sedekah. Salah satunya bisa dihadirkan dengan sedekah. Dan yang terakhir, ad-darar riba min nahiyatil iqtisadiyah. Jadi bahayanya riba terhadap perekonomian. Ini udah jelas banget. Dengan adanya riba, kesenjangan dalam ekonomi itu banyak. Dan bahkan dengan adanya riba bisa dipastikan bahwa suatu negara tidak akan makmur. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita masuk ke penutup. Baik, untuk teman-teman sekalian, mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Sebelum kami akhirkan, kami siapkan 3 pertanyaan untuk teman-teman yang bisa menjawab, bisa di kolom komentar. Kemudian soal pertama yakni bagaimana atau penjelasan riba secara istilah. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan yadan biyadin dalam hadis Nabi Muhammad SAW? Dan yang ketiga, apa hikmah dari diharamkannya riba? Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Naqulu qaulana hadza nastaghfirullah lana wa lakum.
Syukran katsiran ala husni ihtimamikum wa musyarakatikum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.